قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummahatil mu'minin wa khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alu wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia umur panjang serta kesehatan, sehat walafiat yang Allah anugerahkan pada kita sekalian. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar yang Allah karuniakan bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang kaitannya dengan amalan-amalan hati yang menyuburkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat yang ada kita terus syukuri, dan mungkin terus ditambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta setiap orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga akhir zaman. Gimana cuaca malam ini? Dingin. Apa sedang lah? Ya wis. Ya memang wong barat paling dingin, ora kerasa paling. Tunggu jadi es baru terasa dingin. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang lagi flu? Ada. Rizkinya lancar? Pakai pesugihan apa mboten? Hah? Yang ngaji sini pakai pesugihan? Oh, tidak. Oh, tidak. Pakai penglaris? Bukan. Pakai nopo? Biasanya untuk membuat orang tertarik itu gimana? Pakai apa? Susu? Ada pelet juga ya? Ada lagi yang bentuknya wangi-wangian itu loh. Ya. Nah itu tadi. Jadi kayaknya sudah pakar juga ini kalau ini. Saya enggak. Itu juga bisa itu. Namun itu cuma pakai minyak wangi biasa. Entek tau Pak? Ya tuku. Baik. Malam hari ini kita lanjut
pembahasan surat Yasin. Ayat berapa? 48 sampai 50. Oh niki kewalik iki nomore kae. Itu 84 48. 94 49 05 50. Cuma rata kanan rata kiri sing ora pas. Mohon maaf. Ya, sama ada juga yang umurnya sudah 64 bilang 46. Ada yang berapa lagi itu? Suku balik itu gimana ya? 72 ngomongnya 27. Ya ora sadar ya sarang. Ya, pingin nom lagi. Namun kalau ini memang salah ketik. Nggih, tolong dibaca tafsir surah Yasin, kita baca dulu Yasin ayat 48 sampai 50. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Quran surat Yasin ayat 48 sampai 50. Baik. Surat Yasin ayat pinten? 48 sampai 50. Ayat sebelumnya apa? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha Allahu at'ama in antum illa fi dhalalim mubin. Terus dilanjutkan di sini wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhata wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Nah itu bapak-bapak masih bisa di tribun atas. Monggo Pak. Yang baru datang bisa ke tribun atas tuh. Nanti bapak yang di situ pinggir nih di jalan agak maju sedikit, ayo. Oke, lewat tengah mohon Pak, ya. Itu masih banyak itu. Ke tribun VIP. Nah, ini masih kosong nih. Ini kalau bal-balan tuh wis penuh loh itu. Nah itu. Nah, diisi yang belum. Baik. Dan mereka berkata, kapan janji datangnya hari kiamat? Kapan janji datangnya hari kiamat? Kok belum datang-datang juga? In kuntum shadiqin. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ini sebenarnya kalimat yang maksudnya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu menyatakan kiamat tuh nggak mungkin datang. Uang sampai sekarang ini saja belum. Maka mereka nantang ketika itu. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana janjinya hari kiamat itu datang? Kok sampai sekarang juga belum datang? Datang.
Artinya mereka ini sebenarnya cuma nggak percaya saja, sampai mengatakan semacam itu. Intinya mereka itu ingkari hari kiamat, tidak meyakini adanya hari kiamat, hari berbangkit, hari kita nanti dikumpulkan lagi. Kemudian ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Mereka hanya menunggu sayhah. Sayhah itu suara keras. Wahidah berarti satu kali, satu teriakan, satu suara keras, yaitu yang dimaksudkan tiupan sangkakala pada hari kiamat. Trompet yang nanti, namun bukan trompet yang anak-anak main, mboten. Ya pokoknya kita istilahkan sangkakala monje. Sangkakala yang nanti akan ditiupkan pada hari kiamat. Wahum yakhisimun ta'khudhuhum wahum yakhisimun, di mana teriakan itu akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar di pasar-pasar. Jadi ketika itu mereka lagi ngumpul-ngumpul, lantas siapa? Malaikat peniup trompet siapa? Hah? Apa Jibril? Nama Pak? Ini lulus apa ora ya SD gitu? Siapa malaikat yang ini niup trompet sinten? Israfil. Nah, Israfil niup tadi, lantas orang-orang yang ada di pasar-pasar itu semuanya pada kaget dengan suara tadi, lantas mereka itu mati dengan suara tersebut. Ketika itu mereka sedang bertengkar, lagi berdebat. Kan orang biasanya di pasar itu kan debat terus ya, nah? Debat apa? Niki murah. Wah, Pak, iso dinyang apa ora? Wah, nggak bisa. Wah, saya tadi itu dari sana kok dapat murah, kok jenengan mahal sekali. Tukaran kemudian di pasar. Sering nggak kayak gitu? Ya, mau belanti kayak mau jual apa kayak kayak gitu terus. Betul? Makanya kalau di pasar itu diperintahkan banyak-banyak zikir. Dikarenakan apa? Pasar itu banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran. Maka Nabi SAW itu katakan tempat yang paling dicintai di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi apa? Pasar. Sering orang situ debat, tukaran, bertengkar, berkelahi. Ada lagi saling bohong situ? Wadah. Kalau ibu-ibu apa maksiatnya? Nawarnya yo lama. Iya tuh ibu-ibu. Kadang belanja yo di pasar yo milih-milih terus, iso sak jam. Cuma dalam pasar terus. Betul nggak Bapak? Ibu kayak gitu? Betul. Kadang kan Bapak ora betah ya tuh kalau ngajak istri ke pasar kan? Wah, apalagi ke mall itu ya Allah. Ke supermarket besar itu sudah ditinggal sak jam coba. Entek apa ora iki? Entek apa nih? Hah? Duite yo berarti yo itu kerjaan ibu-ibu. Ada kemungkaran-kemungkaran terjadi, lama waktu juga dihabiskan di situ, makanya paling dibenci oleh Allah. Maka caranya gimana biar jadi berkah? Ya cuma di pasar seperlunya saja. Terus perbanyak zikir ketika masuk pasar. Sebenarnya tidak ada zikir khusus. Adapun hadis yang menyebutkan zikir khusus dengan baca la ilallah dan seterusnya, hadisnya dhaif. Di antaranya didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi tidak ada doa masuk khusus untuk masuk pasar. Diperintahkan berzikir secara umum. Intinya kalau orang di pasar itu jadi ghafil, lalai. Makanya ketika diceritakan tentang hari kiamat, orang-orang pada sibuk dengan aktivitas dunia. Israfil tiup sangkakala tadi. Orang-orang pada kaget dengan sangat-sangat kagetnya dan takutnya saat itu. Fala yastati'una tausiyatan. Kalau sudah terjadi hari kiamat, orang sudah kebingungan, nggak bisa bicara apa-apa lagi. Mau kasih wasiat sudah lupa.
Padahal kalau rata-rata kita itu mau meninggal dunia, itu sudah siapkan wasiat-wasiat. Oh, nanti lemah ini, tanah ini nanti untuk si A. Oh, nanti untuk harta ini nanti untuk siapa. Nanti waris, ingat ya, ini dibagi untuk siapa-siapa. Namun ketika hari kiamat sudah tidak bisa mikir lagi siapa yang diberi wasiat. Ingat nggih, wasiat itu berbeda dengan waris. Sama apa mboten ini? Wasiat kalih waris. Apa bedanya? Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Namun kalau waris berarti sisanya dari wasiat tadi setelah untuk pengurusan yang lainnya. Untuk waris nanti ada ketentuan-ketentuan. Kalau meninggal suami, yang ditinggal itu istri dapat berapa bagian? Tergantung dua anak apa ora. Iki pada bingung ya toh? Biasanya waris orang ngangge hitungan ya toh? Misalnya anaknya telu, coba baginya gimana coba? Hah? Sama semua kan? Dibagi sepertiga. Betul apa betul? Atau bahkan ada yang mikir nanti, oh ini yang jaga tabon ini. Biasanya dapat lebih kan? Betul apa mboten? Ini nggak pandang niku lanang, nggak pandang itu weda, pokoknya yang ini karena dia sudah rawat orang tua berarti dikasih lebih. Ini betul nggak ini saya ini? Betul. Namun gimana aturan Islami? Ya, gimana? Ada aturan khusus. Kalau saya pengen bahas ini nanti simba-simba ini pada bingung, ki Ustaz iki ngomong apa? Aku iki ora iso matik. Karena 1/4, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3, 1/3. Apa ora tak bahas ini? Besok kapan? Hari kiamat? Ini berat ini bahasnya ini. Namun masyarakat kita itu kadang baginya tidak sesuai dengan aturan. Terus sikap jenengan gimana coba? Iki wis didum iki lho wis dibagi. Protes. Kalau protes kira-kira konflik napa mboten? Pindah patrok biasanya. Oh gitu. Dipindah tadi batas tanahnya itu dipindah. Ya Allah, zolim berarti. Terus kalau kita misalnya dizolimi niki pembagiannya mboten pas loh niki. Harusnya ini dapat 1/4, kok cuma dapat 1/8. Terus jenengan sikapnya gimana coba? Lapor polisi? Lapor Pak Camat? Lapor Pak Lurah? Lapor Pak RT? Terus pripun? Pada ahlinya pripun maksudnya? Pengadilan agama? Butuh duit lagi. Terus gimana coba solusinya? Kalau saya cuma kasih saran, sudah pasrahkan saja pada Allah. Solusi paling bagus itu. Ustaz saya dapatnya kurang ya wis kepiye meneh. Nerimo ing pandung. Enak banget toh? Solusinya gampang toh? Wis rampung itu. Itu nggak ada lagi tukaran, nggak ada lagi pertengkaran, nggak ada lagi saling mendiamkan, sudah selesai. Namun kira-kira sanggup? Sanggup ibu-ibu? Wah, tenan. Wah, kepiye sanggup ya ngomong terus nanti di nemburi gitu. Iki waku asline iki entuk setengah lho. Kuwi wong iki hitungane iki keliru itu. Ngomong di belakang lagi. Terus suaminya dipanas-panasin lagi. Iya kan kita kayak gitu kan. Maka itu jadi solusi
kalau ada pembagian yang masalah, dalam masalah pembagian harta, orang yang dizolimi kewajibannya apa? Sabar. Apa sabar ada batasnya? Kalau sabar dibilang itu enggak ada batasnya, berarti yo aslinya orang sabar. Karena sabar itu dituntut tidak ada batasnya. Ya itu solusinya. Nah ini kalau singgung masalah wasiat, ya itu kaitannya kalian waris. Maka ketika hari kiamat nggak ada lagi yang mau ingat-ingat wasiatnya seperti apa loh. Nggak bisa ngomong lagi, cuma mikir dirinya ini bisa selamat apa tidak. Kemudian juga wala ila ahlihim yarji'un. Mereka juga tidak bisa mikir gimana cara pulang kembali kepada keluarga. Artinya nggak bisa gerak-gerak. Suara besar tadi yang muncul pada hari kiamat sudah itu menandakan berakhirnya segala sesuatu. Kehidupan sudah berakhir. Maka tidak ada lagi yang mikir keluarganya, karena sudah datang hari kiamat. Nggak mikir nanti sapinya gimana, nggak mikir nanti sudah diberi pakan apa belum, nggak mikir nanti anaknya bagaimana, nggak mikir anaknya sudah pulang sekolah apa belum. Kan biasanya kita mikir nggih, wah ini anakku nanti gimana yo, di situ banjir. Coba kira-kira pikir nggak dari rumah? Wah mikir terus itu. Hari kiamat gak bisa lagi. Wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak bisa lagi mikir kembali untuk mikir keluarganya. Berarti gak bisa gerak-gerak, gak bisa juga banyak bicara. Coba kita lihat penjelasan saking ayat. Allah Ta'ala mengabarkan. Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang musyrik yang menganggap hari kiamat itu mustahil terjadi. Itulah maksud kalimat pertanyaan mereka, kapan janji hari berbangkit itu terjadi? Jika kamu orang-orang yang benar. Lihat, orang musyrik. Kalau disebut musyrik itu berarti orang yang berbuat syirik. Syirik itu apa? Ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah, menjadikan sebagian ibadah ditujukan kepada selain Allah. Tadi makanya kalau singgung di awal itu loh, masih ada yang ikut pesugihan? Apa jamaah masih ngikut? Pesugihan ini macam-macam loh itu. Sampai saya pernah bedah itu dalam buku sendiri. Pingin buku saya pesugihan? Pingin? Pingin ikut ritualin apa pengen tobat? Kalau pengen tobat saya kasih. Pingin tobat apa? Pingin sugih dadaan. Ada situ kalau sebut nggih ngingu tuyul, pakai jimat-jimat, gantung raja-raja. Pernah saya sebut pada pertemuan kemarin atau di tempat mana ya, kok lali ya. Ada itu yang raja dipasang dalam rumah, kemudian isinya itu tulisan Asmaul Husna, terus tengah-tengahnya itu ada tulisan Qitmir, di bawahnya itu ada angka-angka ajaib. Terus dibilang di situ ini raja biar rizkine lancar. Syirik napa mboten? Syirik. Itu pelakunya namanya apa? Musyrik. Terus kewajibannya apa? Hah? Tobat? Atau sudah dia kayak gitu aja terus dengan kesyirikannya? Kalau terus dengan kesyirikannya, dosa syiriknya dibawa mati, maka tempatnya di neraka. Man mata wa huwa yusyrik billah dakhalan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Berarti kalau dosa syiriknya dibawa mati ini bahaya sekali loh ini. Kewajibannya apa berarti Bapak? Apa kewajibannya ibu-ibu?
tobat. Kalau itu ada barang-barang yang digantung tadi seperti raja-raja, dihancurkan. Ustadz, kalau ada jinnya bagaimana? Nggak usah takut. Bakar itu. Kalau itu berupa kertas, kadang itu bapak-bapak itu ada yang berupa jimatnya itu berupa kertas loh. Tulisan raja-raja itu ditaruh dalam dompetnya. Dibuka uangnya kosong, namun jimatnya ada. Berarti nganggo jimat orang sugih malahan. Ya dibuka, oh jimatnya ada nih, duitnya kosong. Ya berarti orang manjur. Ya manjur itu gimana? Ya pakai jimat, duitnya banyak. Ini kok nggak ada? Ya berarti orang manjur. Terus ini dihancurkan nggak? Dihancurkan. Caranya gimana? Dibakar itu. Itu tempatnya setan itu dibawa mana-mana. Ya, bahkan itu ada yang sampai jaga jimatnya itu karena ini tulisan Arab napa wonten ayat Quran, itu setiap masuk kamar mandi jimatnya taruh di luar. Wah, ini bahaya ini. Ini ada tulisan Arab nih padahal jimat coba. Pernah dengar kayak gini nggak? Wadah. Aneh-aneh itu kerjaannya orang sik nganggo jimat apa musyrik-musyrik gitu loh. Wah, aneh pekerjaannya. Ya, tak singgung betul masalah nggih. Iya, biar tobat. Kapan lagi ngerti lagi kayak gini? Betul nggak? Betul. Berarti tadi solusinya apa? Dihancurkan. Kalau itu bisa dibakar, dibakar. Masih kayak gitu, ini jadi musyrik loh di sini. Ya kalau orang musyrik di masa Nabi SAW, mereka itu nggak percaya hari kiamat. Ketika kiamat nggak datang-datang, ya aslinya ya mereka ngingkari hari kiamat. Mereka katakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan itu kiamat datang itu janjinya kok nggak datang-datang? Siapa yang berkata demikian? Orang-orang musyrik. Tadi yang berbuat syirik. Ini baru pakai jimat loh ini. Belum lagi sedekahan-sedekahan loh ini. Wonten apa mboten ini? Aduh, kalau saya itu bedah itu ya Allah, itu enggak rampung ini pengajian itu. Bedah syirik dalam sehari itu orang rampung loh sehari. Apalagi kalau membahas syirik-syirik di Gunung Kidul itu. Wonten kayu besar. Iya tak? Biasanya apa? Saya digantungkan itu apa di kayu besar itu? Itu apa tujuannya itu, Pak? Ada ini wonten pakarnya, saya yakin ini yang hadir ini ada ini. Iya, biar apa itu panjang hilang tadi? Biar selamat apa? Kadang itu ditanam di pojok-pojok desa, pas di gapura masuk itu dipasang. Iya kan? Di mana perempatan juga? Perempatan jalan juga? Pasang kayak gitu? Ya Allah. Kadang di sungai. Sungai di Bibal di mana sungainya itu kalau gitu? Bebas dari itu tempat saya. Iya, alhamdulillah kalau bebas berarti selamat saking perbuatan syirik. Nah, masih ada bentuk-bentuk syirik yang lainnya lagi. Baik, terus ayat tersebut semakna dengan ayat. Ayat tersebut semakna dengan ayat yang artinya orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Quran surat Asy-Syura ayat 18. Nah, surat Asy-Syura ayat 18 ini menerangkan sifat orang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu minta cepat-cepat kiamat itu datang. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman itu minta kiamat itu segera datang. Walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annahal haq. Sedangkan orang yang beriman itu benar-benar takut akan datangnya hari kiamat, walaupun dia yakin kiamat itu benar-benar ada.
Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim mubin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian yang dimaksud dengan mereka, yang dimaksud dengan mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, adalah mereka hanya menunggu satu teriakan, di mana kata Ibnu Katsir rahimahullah yang dimaksud dengan tiupan ini, wallahu a'lam, adalah tiupan untuk menakut-nakuti, nafkhah al-faz. Nafkhah al-faz. Jadi tiupan pertama, jadi sangkakala itu ditiup pada hari kiamat. Tiupan pertamanya itu adalah untuk nakut-nakuti, buat kaget terlebih dahulu. Ini menurut Ibnu Katsir, ia katakan pertama seperti itu. Jadi orang-orang tadi yang sibuk dengan dunia, ketika datang hari kiamat, tiba-tiba ada suara keras dari langit. Ketika itu dalam keadaan kaget semuanya, takut semuanya. Terus, manusia ketika itu sedang berada di pasar-pasar dan sibuk dengan aktivitas dunia. Lalu mereka sedang bertengkar sebagaimana keseharian mereka. Nah, maka keseharian di pasar itu bertengkar, ribut, nawar harga, murah-murah, ini murah, ini bisa dinyang lagi, bisa ditawar lagi, dan macam-macam keributan di pasar seperti itu. Ketika datang suara yang besar, ketika itu mereka kaget semuanya dengan suara tersebut. Terus ketika keadaan semacam itu, Allah memerintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala lalu memanjangkan suaranya. Semua yang ada di muka bumi akan mendengar suara tersebut dari langit. Mereka akhirnya tidak punya kesempatan untuk memberikan wasiat terhadap apa yang mereka miliki. Mereka pun tidak dapat kembali kepada keluarganya. Setelah itu barulah ada tiupan untuk mematikan yang hidup, nafkhah as-su'ab. Semua makhluk akan mati kecuali Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang maha hidup dan tidak bergantung kepada makhluknya. Setelah itu baru ada tiupan untuk membangkitkan nafkhah al-ba'th. Inilah ringkasan dari yang disampaikan oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, kesimpulannya ada 3 kali tiupan sangkakala. Coba lihat kesimpulannya di bawah. Kesimpulan dari Ibnu Katsir rahimahullah berarti ada 3 kali tiupan sangkakala, yaitu tiupan untuk menakut-nakuti, lalu tiupan untuk memandikan yang hidup, lalu tiupan untuk membangkitkan pada hari kiamat. Pertama, nafkhah al-faza, tiupan untuk nakut-nakuti, untuk mengagetkan saja. Terus yang kedua, tiupan untuk mematikan yang hidup. Maka semua yang hidup, makhluk yang hidup itu mati kecuali Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah saja. Dan juga yang hidup lagi siapa? Yang niup trompet tadi. Siapa? Israfil. Kenapa hidup? Allah yang izinkan dia hidup. Jadi nggak boleh ada yang protes ini. Ya. Karena nggak mungkin dia jalankan tugas kalau tidak seperti itu. Terus yang ketiga, untuk membangkitkan lagi pada hari kiamat, nafkhah al-ba'ts. Jadi ada untuk mengagetkan, terus yang kedua untuk mematikan, ada yang ketiga untuk membangkitkan lagi. Berapa tiupan berarti? 3 kalau menurut Ibnu Katsir. Terus sedangkan di bawahnya lagi. Sedangkan menurut ulama lainnya seperti Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, tiupan sangkakala itu ada 2, yaitu yang pertama tiupan untuk menakut-nakuti, mengagetkan dan mematikan, nafkhah al-faz al-maut. Yang kedua, tiupan untuk membangkitkan dan menghidupkan, nafkhah al-bats wa an-nusyur. Nah, lihat. Yang kedua, yang pendapat lainnya yaitu dari ulama lainnya lagi, bahkan mungkin kita lihat ini pendapat kebanyakan ulama menyatakan tiupan sangkakala itu 2. Yang pertama, tiupan untuk mengagetkan dan mematikan dijadikan 1. Yang kedua, tiupan untuk membangkitkan lagi pada hari kiamat. Tiupan untuk mengagetkan tadi, itu yang tadi diisyaratkan oleh Ibnu Katsir seperti yang disebutkan dalam ayat ini pada ayat ke-50,
fala yastati'una tausiyatan. Maaf, yang sebelumnya ayat 49. Ma yanzuruna ila sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Ayat 49 itu menunjukkan itu tiupan untuk mengagetkan saja. Nanti ada tiupan lagi untuk mematikan, ada lagi tiupan untuk membangkitkan. Nah, sekarang pelajaran saking ayat 1. Manusia itu begitu sombong sampai menyatakan kiamat itu mustahil terjadi. Yaitu terutama orang-orang musyrik tadi, nyatakan kiamat itu mustahil terjadi. Padahal kiamat itu nyata terjadi. Apa diantara buktinya? Manusia saja umurnya terbatas. Berarti kehidupan di dunia ini juga terbatas. Manusia itu umurnya terbatas. Maka kehidupan di muka bumi ini juga akan terbatas. Tidak mungkin kekal. Kemudian yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan akan hadirnya hari kiamat. Rasul SAW sudah ingatkan akan hadirnya hari kiamat. Namun ada yang mengimani, beriman, ada yang tidak mau beriman. Terus yang ketiga, ayat ke-48 dari surat Yasin menunjukkan orang-orang yang enggan membenarkan Rasul, bahkan mendustakannya dan menyatakan kiamat mustahil terjadi. Ayat 48, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, menunjukkan ini orang-orang yang tidak mau membenarkan Rasul, bahkan mendustakan Rasul dan menyatakan kiamat mustahil terjadi. Yang keempat, Allah mengilmui dan mendengar, karena menyatakan bahwa manusia hanya mendengar satu teriakan saja sebagai jawaban dari pertanyaan kapan kiamat datang. Nah, para ulama katakan, kan ditanya tadi kapan kiamat datang, maka Allah jawab. Berarti Allah punya ilmu dan maha tahu, maha mendengar. Allah jawab, cukup satu teriakan saja untuk jawab pertanyaan kalian kapan datang kiamat. Terus yang kelima, ayat ke-49 dari surat Yasin menunjukkan ancaman bagi mereka yang mendustakan hari kiamat. Inilah ancaman dengan satu teriakan keras, ancaman bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Terus yang keenam, cukup dengan satu teriakan seluruh makhluk bisa binasa. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya kemampuan Allah. Keperkasaan Allah, kemampuan Allah. Cukup dengan satu teriakan saja, suara sangkakala satu kali saja, semua bisa mati. Begitu punya kudrah, kemampuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketujuh, tiupan sangkakala atau hari kiamat datang tiba-tiba karena dikatakan suara tersebut terdengar keras ketika mereka sedang bertengkar atau sibuk dengan dunia mereka. Berarti tiupan sangkakala tadi datang tiba-tiba, tidak pakai rencana. Maka kapan kiamat datang? Tidak ada yang tahu. Berarti bisa datang suatu waktu. Sudah siap datang kiamat? Ayo ngacung yang siap. Nah, sudah siap? Siap apa? Siap mati. Masih mikir pakan gimana, masih mikir utang gimana, sudah siap kayak gitu? Hah? Masih enak. Pengen hidup enak terus? Masih enak dan kiamat. Terus yang kedelapan, ketika ditiupkan sangkakala, tidak ada yang mampu berbicara dan tidak mampu menjauh dari tempatnya, karena disebutkan dalam ayat bahwa mereka tidak mampu memberikan wasiat dan tidak mampu kembali ke keluarga mereka. Ayat yang artinya yang disebutkan tadi, fala yastati'una tausiyatan, mereka tidak bisa memberikan wasiat. Tanda kita tidak bisa berbicara pada hari kiamat. Maksudnya kejadian datang tiba-tiba, nggak ada yang mampu bicara banyak. Kemudian wala ila ahlihim yarjiun,
Maksudnya di sini mereka tidak kembali kepada keluarga mereka, artinya tidak mungkin beranjak dari tempat mereka tadi. Terus yang ke berapa? 9. Pada hari kiamat tidak ada lagi yang dapat memberikan wasiat untuk harta mereka. Lihat, kalau masalah wasiat tidak bisa lagi dia mikir-mikir. Adapun kalau kita punya peninggalan harta, Bapak, ya, kalau punya harta yang ditinggal, itu ada bentuk penyalurannya. 1, untuk ngurus jenazah dulu. Iya toh? 2, untuk apa? Nyaur utang perlu nggak? Atau langsung waris saja? Biasanya kan anak-anaknya nuntut waris langsung kan? Mau bapaknya punya utang 1 miliar pun, pokoknya nggak usah bagi-bagi untuk mikir-mikir utang, pokoknya bagi langsung warisnya. Biasanya kayak gitu kan? Terus yang benar apa coba? Jenazah, nyaur utang, bayar utang. Terus yang ketiga? Wasiat. Ya, utang sih nanti ada 2 modelnya sebenarnya. Namun langsung wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian terakhir baru pembagian waris. Kalau misalnya hartanya 1 miliar, misalnya mimpi ya. Siang nanti. Terus utangnya 950 juta. Mungkin nggak? Ya mungkin. Sisa berapa berarti? 50 juta. Terus disuruh kasih wasiat 10 juta. Berarti sisa berapa tadi? 40 juta. Oh, berarti warisnya cuma 40 juta, bukan 1 miliar. Berarti jangan mimpi dulu, wah miliaran ini si Mbah mati. Biasanya tak. Padahal utangnya berapa tadi? 950 juta. Ya Allah, kita tuh kebanyakan mikir saja untuk waris, ternyata nggak mikir untuk kewajiban yang lain. Paham Ji? Terus yang ke-10. Suara sangkakala begitu keras. Suara sangkakala itu begitu keras sampai orang-orang terdiam ketika itu, tidak bisa banyak bicara, termasuk juga untuk memikirkan wasiat. Terus yang ke-11. Adanya tiupan sangkakala dan hal ini termasuk perkara gaib yang wajib diimani. Tiupan sangkakala itu perkara gaib. Tugas kita apa? Wajib mengimani. Terus yang ke-11. Sempurnanya kekuasaan Allah karena dengan sekali tiupan saja manusia bisa keluar dari kuburnya. Dengan sekali apa? Tiupan saja manusia itu bisa keluar dari kubur. Berarti setelah meninggal dunia alam kita di mana? Kalau manusia meninggal dunia alam berikutnya apa? Alam kubur. Meskipun ada yang tidak masuk di alam kubur, tidak masuk di dalam kubur. Karena mungkin jadi dia mati di laut, jenazahnya nggak ditemukan. Wah, ini bapak ini jenazahnya nggak ditemukan, dia nggak ada di alam kubur, tetap lewati alam kubur. Disebut alam kubur karena mayoritas kita ketika meninggal dunia dikuburkan. Itu juga disebut dengan alam apa? Barzakh. Barzakh itu artinya alam yang terpisah dari alam dunia. Ini alam dunia, ini ada pemisah, ini alam barzakh kubur. Berarti tidak mungkin lagi nyambung antara alam barzakh dengan dunia tadi. Artinya nggak ada istilah jalan-jalan. Oh, Simba sudah mati namun jalan-jalan. Apa? Nengok cucunya gitu. Nengok cucunya. Oh, ini cucunya ada 10, hari pertama di cucu pertama, hari kedua cucu kedua dan seterusnya. Nggak ada cerita kayak gitu.
Nggak ada istilahnya yang kalau biasanya sebut gentayangan. Itu nggak ada itu. Saya tadi ketemu Simba tadi lagi di pawon lagi ngopi. Wah, kamu cuma mimpi Mas itu Mas. Terlalu banyak nonton film horor. Terlalu banyak nonton film hantu. Tiba-tiba neng pawon, Simba lagi ngopi. Terlalu banyak mimpi itu. Belum ke kamar mandi dulu cuci muka, belum itu. Dia ke pawon terus lihat kayak gini, wah mimpi. Nggak ada lagi seperti itu. Paham Ji? Karena sudah alam yang berbeda. Ini namanya alam gaib. Alam gaib sudah gak usah kita ngurus-ngurus lagi. Perkara dia itu dapat nikmat, dapat siksa. Ini tugas kita ini, doa ini gimana? Saya doakan yang sudah meninggal dunia. Semoga dapat nikmat. Saya doakan yang sudah meninggal dunia, mugi-mugi selamat saking siksa. Namun bagaimana keadaannya wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Kita serahkan pada Allah. Tinggal doa-doa kita yang bisa menyelamatkan dia. Paham Ji? Baik. Itu pembahasan saking surat apa? Yasin ayat 48 sampai 50. Kita ini bolak-balik maca Yasin urung paham-paham. Mugi-mugi kita itu pahami saking pengawasan tafsir surat Yasin. Kalau yakin banyak yang sudah hafal namun nggak paham surat Yasin itu seperti apa. Kira-kira pas ngaji seperti ini manfaat apa mboten? Manfaat. Jadi hafalan surat Yasinnya itu nggak rugi, hafal nggak masalah. Ya, yang penting itu dipahami. Baik, selanjutnya lanjut ke tanya jawab. Monggo saking radio bisa bertanya, wonten? Banyak? Ada Pak. Ya, baik. Bisa nanti kirim pertanyaan ke 0812 281 851 31. Insya Allah untuk radio ada siaran, mohon maaf ini radio cuma dibatasi 2,5 kilo saja atau sak kecamatan lah di sini ya, karena aturan saking Balmon. Balmon itu apa? Ya pokoknya itu aturan pemerintah. Ya, jadi kalau ingin jangkauan lebih jauh sampai ke Rongkop, sampai ke Jogja, bisa lewat streaming radio Darussolihin atau lewat aplikasi yang ada di Android. Di-download Radio DS, di-download lewat Play Store. Berarti yang punya HP canggih. Yang HP-nya ganjel lawang ya mboten saged niku. Mboten. Yang HP-nya canggih. Ya. Jualan ya ora iso, Pak, iki malah jenengan gak bisa make yang ini. Jadi di-download di Play Store, nanti dapat Radio DS, kemudian dengar itu kalau setiap ada siaran langsung. Di antara siarannya nanti malam Senin, Minggu malam itu wonten pengaosan jam 8 sampai jam 9 membahas Firqatun Najiyah. Situ nanti ada tanya jawab, juga bisa mendapatkan kuis berhadiah. Siapa tahu hadiahnya motor. Iya kan? Mau apa mobil lah, namun kuncinya dulu lah. Gantungan kunci maksudnya. Terus untuk pengawasan keliling belum dulu ya. Nanti pengawasan keliling Ahad Kliwon. Ya, pengawasan keliling yang Ahad belum mulai. Di sini banyak rewang. Saya sudah dapat jatah itu juga. Ini Laden berarti ini saya ya. Pokoknya mau apa pokoknya saya datang itu. Ya. Jadi malam Sabtu tetap ada di Karangrecek seperti biasa. Terus Sabtunya wonten. Minggu pagi bawa bapak subuhan di masjid. Kemudian kita ngaji Bulughul Maram sampai jam 6 lanjut sarapan pagi. Jangan lombok. Nah, stop kan. Iya dah. Puas. Seger. Ayo baca langsung Pak Wasji monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah jika sudah berwudu lalu tertidur, apakah wudu tersebut batal? Kalau apa tadi? Sudah berwudu terus Tertidur. tidur, tergantung tidurnya di mana dulu, hilang kesadaran atau tidak. Kan biasanya bapak kalau pas Jumatan kan tiduran juga kan? Tiduran apa ngantuk? Yang jelas kepalanya turun, tek, naik lagi, turun lagi, tek. Iya tak Pak? Itu salah imamnya apa jamaah ya ini? Sudahlah, jenengan kalau salah ngomong salah saja. Kalau tidurnya tadi masih sadarnya itu masih ada, di antara tandanya misalnya pas iqomah langsung digugah, langsung bangun. Oh, berarti dia masih ada kesadaran. Namun kalau ada yang tidur, kepalanya turun, terus tangannya meluk lutut, terus sudah tarik nafas ngorok, wah ini kayaknya digugah juga nggak bangun-bangun, berarti wudune batal. Kalau batal, wudu lagi, baru sholat Jumat, tidak ulangi wudu, sholat Jumatnya jadi batal. Nih bapak-bapak itu perbaiki, ini sering banget. Ini sebenarnya bukan salah khotibnya, saya juga khutbah juga tetap ngantuk kayak jamaah itu. Pelaku teriak-teriak pokoknya materinya sudah saya susun ini biar orang itu nggak ngantuk. Kok situ ngantuk? Ya berarti situ ya salah. Ya memang penyakit. Kayaknya itu harus diruqyah itu baru sembuh itu. Terus ada lagi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu kalau riba itu sangat besar dosanya. Ya, Pertanyaan, apakah boleh uang hasil riba dibagikan pada sanak saudara dan buat kamar mandi pribadi? Oh, kamar mandi pribadi nggak boleh. Uang yang saya tabung tahun Pokoknya lalu. kalau riba itu tidak boleh pakai pribadi. Bangun rumah pribadi nggak boleh. Bangun kamar mandi pribadi nggak boleh. Ya berarti kamu pakai sendiri. Dana riba itu dipakai untuk kepentingan selain kita. Untuk umum, untuk fakir miskin, selain untuk bangun masjid. Paham ya? Kenapa tidak boleh pakai untuk bangun masjid? Saya sudah bahas di Karangrecek. Dulu bangun Ka'bah itu tidak boleh dari dana riba. Ka'bah dulu ketika hancur, ketika Nabi SAW itu masih usia 30-an, hancur Ka'bah direnovasi ulang, tidak pakai dana riba. Tanda dari sini para ulama simpulkan dana riba tidak boleh pakai untuk masjid. Berarti pakai untuk apa? Selain kepentingan pribadi. Boleh untuk anak sekolah? Anak kita? Nggak boleh. Orang lain pokoknya. Ya, kalau itu selama untuk orang lain bukan pribadi, boleh dipakai. Untuk kurban, ya Allah. Nggak boleh. Pokoknya kurban nggak boleh. Pribadi itu berarti kan? Kurban kan niatannya untuk pahala dia kan? Nggak boleh. Ya, ya gitu bukan diruqyah, uangnya dikeluarkan. Diruqyahnya uangnya orang metu ya tetap di situ. Ini bukan masalah ruqyah ini. Terus yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berwudu pakai air hangat? Boleh. Wudu pakai air hangat, mandi malam-malam habis hubungan intim pakai air hangat boleh. Kan dingin sekali tuh sekarang. Kan biasanya bapak macam-macam ya toh. Nah, terus ketika bangun pagi, wah mau subuhan, ngadem ya jelas. Pakai apa? Dipanaskan airnya. Maka yang berbuat mesti tanggung jawab. Resiko dingin-dingin koyo ngene, apalagi pengantin muda. Yo, resikonya. Aduh, nikah kok musim dingin. Gampang kelihatan. Resiko. Tetap nggak mandi wajib. Tetap. Wes toh, Pak.
Terus. Yang Pasangannya. terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang ibu. Apakah bisa saya menikahkan anak saya sekaligus mengakikahi anak-anak saya yang sudah dewasa yang mau saya nikahkan dan anak-anak saya yang lain dalam satu waktu? Baik. Pertama, kaitannya kalian akikoh hukumnya sunnah, bukan wajib. Walaupun Nabi SAW itu katakan anak itu lahir marhunatun bi akikotihi, tergadaikan dengan akikohnya. Para ulama katakan ibaratnya orang itu punya utang, ini masih tergadai sampai nanti dia mengakikohi ya anaknya tadi. Nah, ada pengertian-pengertian tentang hal ini. Ada yang artikan tidak dapat sulit dapat syafaat nanti pada hari kiamat dan macam-macam. Namun pengertian yang tepat ya artinya yang mampu akikah maka akikah dengan menyembelih apa? Satu kambing untuk anak perempuan, terus 2 kambing untuk anak laki-laki. Maka dia akikah tadi. Namun dengan catatan satu. Akikoh itu ketika mampu. Berarti yang buatan mampu? Enggak. Walaupun sudah dewasa, ketika kecil dia enggak mampu, anak dia ketika lahiran itu enggak mampu, sudah akikoh jadi gugur. Islam enggak mungkin paksakan kita lebih daripada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani kita di luar saking kemampuan. Berarti satu, lihat kemampuannya dilihat. 2, afdolnya akikoh pada hari ke-7. Ini bisa ditunda. Para ulama ada yang berpendapat kalau tidak bisa hari ke-7 ke-14. Nggak bisa lagi hari ke-14? 21. Nggak bisa lagi 21? 28. Nggak bisa lagi 8. Nggak bisa lagi. Nunggu sampai ibune niku apa rampung nifas tadi, nggak mampu lagi, ditunda sampai pokoknya sebelum dewasa. Nah gimana kalau sudah dewasa? Nah ini baru ada khilaf lagi di antara para ulama. Ada yang anjurkan akikoh tadi seperti pertanyaan, ketika anak itu sudah dewasa, misalnya tadi mau nikah, diakikohi. Menurut pendapat paling kuat, akikoh ketika dewasa tidak perlu. 1, dalil pendukung tidak ada. 2, ini pun tidak perlu dilakukan oleh anak mengakikoh dirinya sendiri. Karena seperti ini dalil yang mendukung hal ini juga tidak ada. Sehingga tadi ditanyakan bolehkah mengakikohi anaknya ketika mau nikah? Jawabannya tidak perlu. Terus kalau dia mau menyembelih kambing saja untuk makan-makan, misalnya untuk tamu yang hadir, boleh. Maka anaknya yang mau nikah nggak perlu, anak-anak yang lain juga yang belum diakikoi juga belum perlu lagi, tidak perlu lagi untuk diakikoi. Sudah selesai. Cukup ketika lahiran saja, saat mampu itu baru diakikoi. Dan rata-rata kita, niki terutama untuk bapak ibu-ibu, biasanya dulu itu semuanya nggak diakikoi. Iya kan? Maka tidak perlu. Namun kalau jenengan mau nyembelih ya monggo silakan. Untuk makan-makan warga yo alhamdulillah entuk kambing. Bisa nyate lagi, tongseng, iya kan? Bisa. Namun tidak perlu lagi untuk akikoi. Terus sampun? Masih. Nah, sekarang kertas. Oh, menghijabkan terus? Masih Sudah tadi sambil lagi kok kan? Enggak perlu. Ya. Apakah surat Al-Jumu'ah ayat 9 berlaku juga untuk wanita atau perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman,
penuhilah panggilan untuk menghadiri sholat Jumat. Lihat hadis katakan sholat Jumat itu tidaklah wajib bagi 5 orang. Hadis yang sebutkan loh ini, walaupun nanti disebutkan dalam 2 hadis, namun kesimpulannya 5. 1 wanita, 2 anak kecil, 3 tiang sakit, orang sakit, 4 musafir, 5 budak. 5 ini tidak wajib sholat Jumat. Kenapa dikecualikan? Wah, hadis, ayat tadi dikecualikan oleh hadis. Boleh seperti itu. Maka ibu-ibu pergi ke masjid nggak ketika sholat Jumat? Tidak. Wajib atau tidak? Tidak. Kalau pergi ke masjid boleh enggak? Ya silahkan, namun tidak usah paksakan diri. Lebih bagus sholat zuhur di rumah. Apa hukum asuransi? Asuransi di dalamnya ada riba, judi, untung-untungan, makan harta orang dengan cara yang batil. Ya, pembahasannya banyak. Jadi numpuk berbagai macam maksiat di dalam asuransi. Boleh tawasul dengan Nabi Muhammad SAW, boleh, namun ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Sekarang gimana? Nggak boleh lagi. Berarti kesimpulannya apa? Saat ini tidak boleh tawasulan dengan nama Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu namanya tawasul dengan Kanjeng Nabi. Wahai Rabbku, dengan nama Kanjeng Nabimu Mustafa, hamba yang terpilih, balik maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat kami. Tidak ada tuntunannya. Nabi tidak pernah ajarkan. Tidak ada di antara para sahabat bertawasul dengan nama Nabi. Itu cuma selawat belakangan. Itu bukan selawat yang diajarkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu baru belakangan. Saya nggak sebut nama penyanyian. Jenengan semua sudah pada tahu. Bolehkah makan dengan tangan kiri jika cacat atau kidal? Boleh karena darurat. Kalau apa ini? Tadi cacat. Kalau kidal, usahakan tetap dengan tangan kanan. Apakah binatang juga akan dihukum di akhirat kelak? Nggak perlu bahas anjing, kucing, kambing untuk disiksa. Kamu nggak usah ngurus mereka. Ya, wah sapiku sesok iki kepiye ya? Untuk apa coba ngurus coba? Ini urusannya sendiri nanti ini. Ya. Ada pembahasannya di surat An-Naba, ini malah jadi hancur nanti. Hewan-hewan itu tidak ikut nanti pembahasan siksa itu enggak. Wah sapiku nanti masuk surga enggak? Wah enggak usah dibahas Pak. Apa itu kiamat sugro dan kubro? Kiamat sugro kiamat kecil, seperti kematian. Kiamat kubro kiamat besar, yang tadi gempa bumi, tsunami besar datang, dunia hancur. Itu namanya kiamat kubro. Apakah perlu diulang bila sadar ternyata tadi pagi subuh masih dalam kondisi junub? Sadarnya sudah jam 9 baru ingat tadi junub. Ya Allah. Dijawab ini. Apa solusinya? Mandi lagi, terus ulangi sholat subuh. Seandainya lagi ingatnya pas maghrib, ya bisa. Ya, dia pas lihat celananya lagi maghrib baru kelihatan. Ya Allah, ini tadi subuh ini saya junub. Maka dia mandi lalu ulangi sholat apa? Subuh, zuhur, ngasar, maghrib. Seperti itu. Ya nggak lupa kok orang, masa lupa mau dipaksa loh coba. Ya kayak gitu, nggak dosa kalau lupa. Namun resikonya yo ganti sholatnya.
Saya adalah seorang guru TK. Jam kerja secara jidas adalah 7 sampai jam 3 sore. Siswa-siswa pulang jam 11 siang. Kemudian dilanjutkan untuk guru-guru sampai jam 3 sore. Namun terkadang kepala sekolah mengajak pulang sebelum jam 3. Enggak boleh. Korupsi waktu ya, Tat? Korupsi waktu. Berarti gajinya gaji apa? Ya wis berarti. Terus apa dalilnya? Al muslimuna ala syurutihim. Muslim itu mesti memenuhi peraturan yang sudah dia sepakati. Maka nggak boleh. Biar berkah ya nunggu sampai jam 3. Apakah benar dengan cerita di gondol WW? WW itu apa? Jin. Ada yang hilang gitu ya? Terus dibilang seperti ini, wah nggak benar. Nggak mau saya jawab seterusnya. Wes, itu nggak benar. Saya mempunyai kelompok dan mengadakan arisan. Belum habis semua arisannya, kelompok itu sudah bubar. Apakah yang sudah dapat arisan itu bisa dilakukan dengan cara infak di masjid untuk mengganti seorang yang mendapat arisan atau dengan cara yang lain? Yang bubar dulu nggak mau lanjut arisan berarti ngutang. Betul lah? Berarti kalau dia kabur dari utang, dosa nggak? Dosa. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang berutang dengan niatan tidak mau kembalikan, maka dia akan dibangkitkan hari kiamat bersama para perampok. Wes, itu sudah jadi dalil itu. Dalil paling ampuh biar tobat. Berarti kalau ikut arisannya sampai rampung. Karena nanti akan rugikan orang yang datang belakang, yang paling belakang yang belum dapat arisan. Wah, ini gimana kok yang duluan-duluan sudah pada bubar nggak mau ini? Wah, berarti ngutang sama kamu. Gitu resikonya. Adakah jarak atau waktu tertentu antara tiupan yang pertama, kedua, dan ketiga? Wallahu a'lam. Belum dijelaskan dalam ayat tadi. Mungkin dalam hadis-hadis dijelaskan, namun kami belum mempelajari. Apabila seorang saat di alam barzakh mendapatkan nikmat, apakah itu berarti dia juga mendapatkan kemudahan untuk kenikmatan, termasuk nantinya mendapatkan surga? Awal kenikmatan nantinya kita dapat di alam kubur. Siapa yang dapat kenikmatan di alam kubur, di alam berikutnya nanti di akhirat dia nanti mudah masuk surga. Namun kalau sejak di alam kubur sudah dapat siksa, berarti alam selanjutnya juga serba susah. Bagaimanakah posisi yang tepat jika sholat berjamaah di masjid? Hanya 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Posisi yang benar bagaimanakah posisi makmum? Yang laki-laki apakah sejajar dengan imam atau di belakang? Makmum laki-laki kalau bersama imam 1 orang, maka posisinya sejajar. Sedangkan yang perempuan tadi 1 berada di belakang. Terserah mau kanan atau kiri atau di belakangnya persis. Ya, itu untuk posisi perempuan. Sudah menjadi tradisi jika ada pernikahan, sunatan, orang lahiran, bahkan menjenguk orang sakit pun harus membawa amplop. Kalau tidak membawa amplop atau barang malah digunjingkan. Dan itu kadang menjadi beban bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi. Demi rukun dengan tetangga, rela berutang. Sebenarnya bagaimana syariat Islam yang mengatur jika ada undangan pernikahan, sunatan, menjenguk orang lahiran atau sakit, nggak bawa amplop di mana? Ya ora apa-apa. Namun urusannya sama omongan. Siap-siap bertahan saja di situ, mampu nggak bertahan? Gini saja. Jenengan kalau posisinya itu jadi orang yang disuruh nyumbang, ya sudah nyumbang. Namun kalau jadi jenengan yang sekarang posisinya itu yang punya hajatan, baiknya tidak menerima sumbangan. Sanggup? Wah, sanggupnya ora tulus. Sekali lagi, Tat. Pokoknya seperti itu. Ora kompak gitu. Mohon panduannya, jika kita mempunyai rumah baru, apakah harus ada acara selamatan ataukah ada doa-doa khusus?
Tidak ada acara selamatan khusus. Kalau memang mau pertama kali masuk, bisa buat pengajian, ngajak makan-makan. Pengawasan saja ada yang ngisi, sudah. Kemudian ya didoakan supaya ini dapat kebaikan, sudah cukup. Enggak perlu ada ritual khusus, baca surat khusus, baca sholawatan khusus, enggak perlu. Dalam acara bersih desa atau rasulan, bolehkah kita mengundang teman untuk makan-makan? Bagaimana hukumnya uang sumbangan yang diminta panitia rasulan yang kegiatannya banyak musiknya? Intinya gini, kalau sumbangan jenengan dipaksakan dan memang harus, kalau jadi warga seperti itu ya sudah nyumbang. Dalam keadaan terpaksa. Adapun kalau dukung acara semacam tadi, kalau ada kesyirikan tidak boleh. Kapan ada pengajian akbar di sini lagi? Saya pernah ngaji akbar di sini habis zuhur tahun yang lalu. Saya mau bawa jamaah dari Solo ngaji di sini. Gini Pak, ngaji akbar kita timbang-timbang ustadznya. Takutnya jamaah niku mboten paham. Karena ada yang cuma dengar saja niki ustadze gimana ya. Nah, kadang mboten nyambung kalih jamaah. Maka kadang mesti nimbang-nimbang siapa yang ngisi biar nanti pas dengan jamaah atau tidak. Kalau enggak saya nanti yang dirasani. Wah Ustadz ini bawa pembicara iki ora pas tenan iki. Paling nanti pulang itu dibicarakan terus. Nah, betul betul. Betul itu kayak gitu. Nah, makanya nanti tunggu saja. Intinya yang lebih manfaat itu kalau kita ngadakan pengawasan langsung ke kecamatan-kecamatan. Karena apa? Orang langsung bisa ngaji. Kalau ke sini pengaturannya serba sulit. Ngatasi sampai 7.000 jamaah, wah ini sulit banget. Apalagi pemikirannya itu ada yang beda-beda, ada yang manut, ada yang ngeyelannya lebih banyak. Sulit diatur, sulit untuk disatukan. Maka belum bisa mengadakan momen tablik akbar lagi. Jadi, lebih manfaat keliling kecamatan itu dapat semua kecamatan itu, alhamdulillah semua dapatkan manfaat. Namun ini baru prioritasnya di Gunung Kidul. Berarti kalau saking Solo, mugi-mugi jadi warga Gunung Kidul. Itu, wis gampang. Adakah dalil untuk puasa Senin Kemis? Jika ada, tolong berikan tata cara puasa Senin Kemis. Apakah pakai niat juga? Puasa ini ngangge niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa dalilnya puasa Senin Kemis? Nabi SAW itu katakan, hari Senin itu hari aku dibangkit, hari aku itu dilahirkan. Ya, hari juga aku itu diberi wahyu yang pertama. Beri wahyu yang pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pada hari Senin. Maka beliau berpuasa karena hari tersebut yang istimewa bagi beliau. Di samping itu, hari Senin dan Kemis itu diangkat amalan itu ke langit. Itu diantara alasannya atau dalil puasa Senin Kemis. Terus cara melakukannya gimana? Sudah lakukan Senin Kemis, dapat terus. Apakah harus berurut? Maksudnya terus-terusan seperti itu? Boleh jadi kalau besok Kemis ini ada halangan nggak bisa puasa karena ada undangan misalnya, silahkan untuk tidak puasa. Nanti ketemu lagi dengan Senin baru lanjut puasa. Kemudian apabila ada orang yang kencing berdiri, biasanya kan kencing orang itu akan mengenai kaki atau celana. Kencing duduk atau berdiri dua-duanya boleh. Intinya mana yang selamat dari cipratan kencing tadi. Nah itu yang dilihat. Kalau dua-duanya bisa selamat dari cipratan tadi, maka boleh. Namun kalau malah kena ke celana lalu dipakai untuk sholat, maka sholatnya nanti bermasalah dan tidak sah. Benarkah tahun 2019 akan terjadi kemarau selama 3 tahun dan apakah itu termasuk tanda-tanda kiamat? Wallahu alam. Banyak doa supaya kita dihindarkan dari musibah itu saja. Tolong berikan tips-tips agar bisa sukses. Kami generasi muda sangat ingin bisa sukses. Ya, sukses banyak-banyak berdoa, tawakal kepada Allah, kemudian punya juga keyakinan agama yang bagus. Kalau memang dia terjun di dunia, ya belajar dunia juga secara serius, namun jangan lupakan untuk mempelajari agama. Apakah benar manusia yang hidup ketika hari kiamat adalah seburuk-buruknya umat dan tidak ada lagi yang menyembah Allah? Iya. Ketika yang dapati hari kiamat nanti, yang dapati hari kiamat itu makhluk yang paling jelek, syirarul khalqi. Lalu apakah malaikat dan setan juga mati pada hari kiamat? Iya.
Setan dan malaikat juga mati. Dalam surat Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Ini adalah salah satu kejadian di hari kiamat yang menggambarkan bumi menjadi rata dan datar untuk menampung manusia. Benarkah seperti itu? Pengertiannya diantaranya bumi itu dihancurkan gunung-gunungnya sampai bumi itu rata. Artinya menunjukkan kejadian pada hari kiamat ya seperti ini nanti jadinya. Bumi jadi rata. Yang sebelumnya gunung-gunung tidak ada lagi gunung-gunung yang ada. Pengertian diantaranya seperti itu. Umur umatku tidak lebih dari 1500 tahun. Ini ada dalam satu hadis. Iya, namun salah pemahaman. Dan ustadz yang mengatakan kalau ini cuma dibatasi 1500 tahun, silahkan dia tunggu saja di 1500. Ngotot-ngotot bahas dalam kajian sampai 1500 saja. Sudah dia menghadapi kiamat duluan aja. Mampu nggak dia? Bahas-bahas bolak-balik dalam kajian 1500 saja nanti umur kita. Sudah dialah yang menghadapi kiamat duluan. Nggak ilmiah pembahasannya dan ngaur pembahasannya, tidak pakai ilmu dan tidak pakai rujukan ulama yang benar. Saya dua bersaudara, saya seibu dan saya punya ibu tiri dan adik tiri. Ibu saya tidak suka kepada ibu tiri saya, bahkan saya terprovokator ikut membenci juga ke ibu tiri dan saudara tiri. Saya bingung Pak Ustadz, di sisi lain bapak saya tetap sayang dan perhatian dan tanggung jawab kepada kami. Intinya tidak boleh membenci orang walaupun itu ibu tiri, saudara tiri, tetap punya hubungan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan kami mohon para jamaah bisa mendoakan di antara jamaah Darus Sholihin ada yang koma berat ya, belum sadar sejak dari tadi pagi. Mugi-mugi Bu siapa? Mardikem ya diangkat penyakitnya, cepat diberikan kesadaran dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan para jamaah sekalian. Dan mungkin kita diberikan panjang umur, para ingin sehat dan terus diberikan istiqomah dan terus bisa beramal soleh dan diberikan husnul khatimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.